Kita lanjut untuk nomor 42. Ada ini sesi terakhir dari part pembahasan kisi-kisi bahasa Indonesia ujian akhir sekolah ya. Ini part terakhirnya, simak sampai akhir, jangan di skip. Kemudian ini juga sampai pembahasan soal esai. Oke, kita perhatikan sama-sama. Lanjut, untuk pembahasan soal nomor 42, disajikan penggalan pidato, peserta didik mampu menentukan dan mengidentifikasi bagian dari pidato tersebut. Nah, kalau soalnya seperti ini, kalian baca dulu. Kalau ada kata penghormatan, kata salawat beriringkan salam, puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang terhormat, serta penyampaian judul, itu adalah bagian dari pembukaan pidato. Nah, kalau menyampaikan inti dan materi atau informasi, itu bagian isi dari pidato. Kalau sudah masuk kepada pembagian kesimpulan, permintaan maaf, dan salam penutup, itu bagian penutup pidato. Jadi bagian pidato itu ada 3, pembukaan, isi, dan penutup. Nah, silakan lihat contoh soalnya, lalu jawab sendiri ya. Jangan lupa struktur teks pidato itu ada 3, pembukaan, isi, dan penutup. Masuk kepada soal 43. Sebelum berpidato, apa yang harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan sebelum berpidato itu adalah menyiapkan materi dan berlatih. Ingat, materi dan berlatih. Nah, coba lihat soal yang sudah disediakan. A. Langsung berbicara? Tidak, nggak boleh langsung berbicara. B. Membuat kesimpulan. Kesimpulan ini terakhir ya. C. Menyiapkan materi, berlatih, dan mempersiapkan diri. Ini dia. Jadi jawabannya untuk soal seperti ini, jawabannya ada pada poin C. Menyiapkan materi, berlatih, dan mempersiapkan diri. Oke. Disajikan untuk nomor 44, disajikan gambar iklan. Peserta didik mampu mengidentifikasi pernyataan yang sesuai dengan iklan tersebut. Nah, di sini saya contohkan satu buah contoh iklan, yaitu iklan pembersih wajah. Pernyataannya sesuai dengan iklan produk sabun tersebut adalah yaitu membuat kulit menjadi lembab dan segar. Sesuaikan dengan kata-kata atau tulisan-tulisan yang ada pada gambar. Oke. Kita masuk kepada soal 45. Nomor 45, disajikan pernyataan peserta didik mampu mengidentifikasi tujuan debat. Nah, debat ini kan adu argumen, adu pendapat. Tujuannya apa? Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan. Itu adalah tujuan dari debat. Sebenarnya debat itu juga memiliki tujuan lain, seperti untuk menunjukkan kemampuan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, untuk debat ini contoh soalnya. Apa tujuan debat? Jawabannya ada pada poin B, yaitu untuk memperluas pengetahuan. Hati-hati dengan soal seperti ini, baca dengan teliti opsi pilihannya. Oke, kita next nomor pembahasan tentang esai. Ini tolong diperhatikan sampai akhir. Nah, untuk esai yang pertama itu indikatornya berbunyi seperti ini. Siswa dapat membuat jus buah. Nah, di sini siswa diberi kebebasan untuk membuat jus buah apa? Apakah buah mangga, buah jeruk, buah apel, buah pir, buah naga, terserah. Yang penting siapkan langkah-langkahnya. Untuk menjawab soal seperti ini, jangan lupa alat dan bahan seperti yang sudah diajarkan. Alat dan bahan. Tapi untuk langkah-langkahnya usahakan lebihkan dari 5. Contohnya seperti ini. 1. Siapkan buah yang diinginkan, misalnya apel terjeruk. 2. Cuci buah tersebut hingga bersih. 3. Potong buah menjadi beberapa bagian kecil. 4. Masukkan potongan buah ke dalam blender. 5. Tambahkan sedikit air dan gula. 6. Blender hingga halus. 7. Saring jus tersebut jika perlu lalu disajikan. Nah, inilah contoh langkah-langkah pembuatan minuman jus buah. Terserah buahnya apa, antum boleh memilih salah satu buahnya. Oke. Kemudian untuk soal seperti ini, pastikan langkahnya minimal 5, karena biasanya pengawas itu melihat langkah yang lebih detail dan lebih terinci. Lanjut untuk soal uraian nomor 2. Siswa mampu membuat kalimat transisif dengan kosakata membaca atau menulis. Nah, ini sangat sederhana sekali. Sebelumnya kita pahami dulu kalimat transitif itu adalah kalimat yang memiliki objek. Ingat,
kalimat yang memiliki objek. Jikalah kata pertamanya membaca, antum sederhana saja, buat saja seperti ini. Saya membaca buku. Ingat, buku adalah objek. Jadi saya membaca buku favorit saya setiap hari. Jangan lupa itu. Kemudian kata keduanya adalah menulis. Lanjut saja. Pokoknya dia menggunakan objek. Dia menulis cerita pendek pada buku yang menarik. Nah, di situ sudah ada objek bukunya. Jadi pastikan ada objek dari kalimat yang diminta. Ingat, transitif itulah kalimat yang harus memiliki objek. Lanjut kita masuk kepada soal uraian nomor 3, di mana indikatornya adalah siswa dapat menentukan dan menuliskan unsur-unsur surat resmi. Nah, unsur surat resmi itu sudah pernah dijelaskan di kelas. Ya, kita urutkan dari atas ya. Yang pertama itu kop surat atau kepala surat. Yang kedua ada nomor surat. Yang ketiga ada tanggal surat. Yang keempat ada alamat penerima surat. Yang kelima isi surat. Yang keenam penutup surat. Yang ketujuh tanda tangan si pengirim surat. Antum cukup tuliskan 3 saja dari 7 hal yang Ustaz sebutkan tadi. Ingat, dicatat bagian-bagian dari unsur surat resmi yang baru Ustaz sebut. Ingat, diulang video ini lalu catat. Berikut nomor 4 uraian, menuliskan komponen jurnal membaca. Nah, ini pernah dibahas pada bab 5 kurikulum Merdeka Bahasa Indonesia. Komponen yang ditulis dalam jurnal membaca itu hanya 3. Tolong diingat, hanya 3. Yang pertama, jurnal buku dan penulis. Judul buku dan penulis. 2. Ringkasan isi buku. 3. Komentar atau refleksi pribadi antum tentang buku. Ini Ustaz lampirkan, tolong diingat yang 3 ini. Jangan sampai lupa yang 3 ini. 1. Judul buku dan penulis. 2. Ringkasan isi buku. 3. Komentar atau refleksi tentang buku tersebut. Nah, untuk soal terakhir, menuliskan komponen struktur pidato. Nah, komponen struktur teks pidato. Ini sering diingatkan, hanya 3 saja. Pembukaan, isi, dan penutup itu adalah merupakan struktur dari teks pidato. Ingat, 3 ini saja. Pembukaan, isi, dan penutup pidato. Nah, ini pembahasan terakhir dari Ustadz. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kemudian diulang-ulang besok ujian bahasa Indonesia akhir sekolah. Semangat, semoga nilainya 100. Amin.